untuk bersekutu bersama, beribadah di gereja kita, di Gereja Pentakosta Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang bagi kita semua telah hadir di tempat ini. Dan saya menghimbau untuk jika ada handphone untuk di silent untuk dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah ini, biar kita hikmat menikmati ibadah bersama dengan Tuhan, datang ke hadirat Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan selalu berserta dengan kehidupan kita. Tuhan selalu membimbing kehidupan kita sepanjang seminggu Tuhan telah izinkan kita melakukan segala aktivitas pekerjaan kita. Tuhan izinkan semuanya berjalan dengan baik, diberikan kita kesehatan, diberikan kita terus kekuatan menikmati setiap berkat-berkat Tuhan. Tuhan izinkan kita untuk menikmati berkat-berkat ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Berikanlah seruan yang terbaik untuk Tuhan. Karena kita percaya bahwa ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, berseru atas namanya, Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Tuhan akan pegang tangan kita. Kita percaya bahwa Tuhan itu nyata. Kita akan pujian bagi Tuhan. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Amin. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, kemuliaan Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku.
pecahkan segala kekhawatiranmu. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan datang ke hadirat Tuhan pada saat pagi hari ini. Karena firman berkata Dia beserta dengan kita. Karena Tuhan selalu beserta dengan kita, jadi tanggalkanlah segala bebanmu. Berikanlah pujian penyembahan yang terbaik untuk Tuhan pada saat pagi hari ini. Amin. Karena hanya Tuhan yang mampu untuk menjamah, memberkati kehidupan saudara dan saya. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau firman-Mu berkata, Kau bersamaku. Haleluya. Maka kuat dan jiwamu, tanganmu Tuhan selalu ku nantikan.
Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Kan kau menyembah nama Tuhan, sembah Dia, haleluya, haleluya.
Tuhan, Engkau tetap Allah, tiada yang lain, hanya Engkau. Bapa Surgawi, inilah kami anak-anak Tuhan telah hadir, telah bersekutu bersama di gereja di tempat ini. Hamba-Mu sebagai WA Tuhan, beserta dengan tim pelayan altar, singar, pemain musik, dan terlebih hamba-Mu yang akan memberikan firman-Mu Tuhan. Sertai berkatilah ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kami dari pulang dari tempat ini Tuhan membawa berkat sukacita. Biarlah pengurapan Tuhan terlihat atas kehidupan kami. Biarlah otoritas Tuhan yang ada bersama-sama kayak pada saat pagi hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap bersekutu dengan Engkau dan memuji dalam nama Yesus. Terpuji pun terdoakan Engkau Tuhan berkata selama-lamanya. Hanya jangan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap bersekutu dengan Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Akan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita akan berseru kepada nama Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita sambut Sang Raja. Berikan tepuk tangan yang mulia untuk Tuhan. Yesus, Yesus namanya. Amin. Mari kita sambut. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji nama-Nya, puji nama-Nya, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Selalu katakan, mari kita sambut, mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji nama-Nya, puji nama-Nya, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Sekali lagi katakan, mari kita sambut Sang Raja. Amin. Haleluya. Mari kita puji nama-Nya, puji nama-Nya, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Katakan Yesus, Dia di dalam kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus. Katakan aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan. Sekali lagi katakan aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus. Katakan aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan. Katakan glory, glory, haleluya, glory, haleluya, oh glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan. Glory, haleluya, glory, haleluya, oh glory, haleluya, oh glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Puji Tuhan. Sepertinya kurang semangat Bapak Ibu. Kenapa? Udah lagi balik jam 10:30. Saya mau sekali lagi kita untuk bangkit berdiri, ekspresikanlah dirimu kepada Tuhan. Kita akan puji bagi Tuhan.
Yesus jalan kebenaran. Oh, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Lagi aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan tanganmu di atas roh. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Oh, glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, angkat tanganmu. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Oh, glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Berikan doa bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, ya puji Tuhan. Selalu kembali Bapak Ibu. Baik, saatnya kita akan sebenarnya kita akan menggunakan kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita, bicara hati kita, biar apapun yang disampaikan oleh hambanya, firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya bisa menjadi dalam kehidupan kita, bisa menjadi landasan dalam hidup kita sepanjang seminggu ke depan. Dan sebelum hambanya datang ke depan untuk mendapatkan firman, sekaligus kita akan mengumumkan persembahan kita pada saat pagi hari. Kita akan pujian bagi Tuhan Allah Roh Kudus. Haleluya. Allah Roh Kudus penuhi kami. Rindu Kau selalu dalam
Kami menyanjung Tuhan yang kudus. Kami yakin bahwa Engkau hadir bersama kami saat ini. Kekudusan-Mu adalah bagian kami, tercurah atas hidup kami. Penuhi hidup kami kekudusan-Mu itu. Karena sebentar kami akan masuk mendengarkan firman. Karena firman-Mu adalah hidup dan kudus. Kuduskan kami Bapa, agar kami layak mendengarkannya. Kuasa yang bukan daripada-Mu, kuasa jahat, ingin mengkacau balaukan pendengaran kami akan firman. Kami sepakat, kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Berkuasa ambil alih seluruhnya. Berkati anak-anak kecil, enggak orang yang besar, orang tua, bahkan setiap yang ada di tempat ini. Penuhi dan urapi dengan kuasa. Inilah kami siapkan hati pikiran kami mendengar firman-Mu. Berkatalah kepada kami siap mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini kita boleh ada. Apapun yang merintangi, tetapi puji Tuhan hari ini boleh kita ada bersama dengan Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita membuka Lukas ayatnya yang ke-16. Ini kita baca satu perikop aja. Tadinya saya hanya mengambil di ayatnya yang ke-9, tapi ini alangkah lebih bagusnya kita lebih banyak membaca firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan. Lukas pasal 16 ayatnya yang pertama sampai ke-9. Ini satu perikop. Ada yang sudah langsung kita lihat aja ya dari atas. Ada sudah ditayangkan. Mari dalam hitungan yang ketiga kita membaca firman Tuhan. 1, 2, ya. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Cangkul aku tidak dapat, mengemis aku tidak malu. Aku tahu apa yang aku tahu perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada orang, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada orang yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur
karena ia telah bertindak dengan cerdik, serta anak-anak dunia itu lebih cerdik anak-anak terang. 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah keabadian. Nah, Bapak Ibu, seharusnya tadi saya baca hanya 9 saja. Saya akan kembali baca di 9-nya. Aku baca, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah keabadian. Artinya Bapak Ibu, kita belajar mamon. Apakah arti mamon ini? Mamon seringkali kita dengarkan dan mungkin di beberapa agama ini tidak akan diceritakan mamon. Namun yang ada adalah hanya di Alkitab. Mamon, kalaupun kita cari di kamus bahasa Indonesia, KBBI, itu pun tidak akan dapat. Enggak kita lihat. Begitu juga bahasa Inggris tidak ada. Namun ini adalah adanya di Alkitab karena ditulis dalam Ibrani. Jadi mamon artinya adalah uang sebenarnya, saudara. Tapi kenapa enggak uang saja? Mamon diartikan adalah uang yang tidak jujur. Jadi aku kasih tema kita hari ini adalah jangan kompromi dengan dosa. Karena kita melihat di atasnya, dari atas adalah ini memang judul perikopnya dikasih adalah perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Ada lagi yang ke-9, ke-8 kita baca. Ini adalah Yesus memberikan contoh atau perumpamaan orang bendahara yang tidak jujur. Dan kalau kita lihat di 8 ini adalah sedikit kita anggap di 8 sedikit kita agak bingung. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Siapa yang ngomong ini? Lalu kita baca terus satu perikop ini adalah perkataan Yesus Kristus kepada murid atau kepada murid-muridnya itu yang diajarkannya pada saat itu. Nah, ini kalau kita berpikir kalau Tuhan Yesus yang bilang ini, kita bisa salahkan Yesus. Kenapa? Karena dia memuji orang yang cerdik. Cerdik terhadap anak-anak sesama atau sesamanya. Sebenarnya ini tidak. Ini adalah hanya perumpamaan, kita batasi di situ. Lalu Yesus yang sesungguhnya mengeluarkan pernyataan ini, dia berkata, dan aku berkata kepadamu, ikatlah mamon yang tidak jujur. Apabila mamon itu merasa tidak akan menolong kita, maka kita boleh masuk ke dalam kemah keabadian. Kemah keabadian apa, saudara? Ini adalah tempat kekekalan kehidupan kekal. Jadi sepanjang kita masih hidup dalam mamon dan uang yang tidak jujur, maka tidak akan bisa masuk ke dalam kemah keabadian. Mamon adalah uang. Banyak orang yang mencari uang. Kalaupun nggak ada uang, lalu apa yang terjadi dalam hidup kita? Ini terkadang terbalik dengan keinginan-keinginan kita tentang dunia dan keinginan Allah dengan hidup kita. Tapi banyak orang yang mencari uang. Kenapa mencari uang? Bapak Ibu, ini ketika saya baca, apa ya yang sesungguhnya firman yang berkata ini? Bagaimana caranya dan kenapa orang ini melakukan hal-hal yang demikian rupa? Bendahara adalah sebuah kepercayaan yang diberikan tuannya kepada seseorang, kepada sebuah perusahaan. Contoh, kita akan diberikan kepercayaan oleh seseorang, lalu seringkali kita mengabaikan kepercayaan. Seakan-akan sudah segalanya adalah milik kita. Lalu ketika kita mendengar
bahwa kita tidak lagi diterima dalam kepercayaan yang Tuhan berikan untuk hidup kita. Lalu terkadang kita, bagaimana hidup saya selanjutnya? Beberapa hal terjadi dalam hidup kita adalah hidup menyembah Mammon. Kenapa? Karena dia tulis di sini tadi adalah mencangkul aku tidak bisa, mengemis pun aku malu. Ini kita harus melihat di sini, Bapak Ibu. Terkadang manusia hidup dengan kompromi dengan dosa karena ada beberapa hal dalam hidupnya dia akan berbuat yang tidak mungkin dia mampu, lalu dia berpikir. Terkadang kita dalam hidup kita lebih mengandalkan manusia, seperti bendahara ini. Oh, karena nanti kalau saya akan nanti dipecat dari pekerjaan dan mungkin saya nggak dapat apa-apa. Seringkali kita melakukan karena itu kita sesama, ayo kita berkompromi dengan dia, mencari untung kepada sesama kita. Seringkali hal-hal itu kita mempergunakan sesama kita untuk mencukupkan kehidupan kita. Kita merasa bahwa kehidupan kita hari ini adalah hanya sebatas hari ini. Kita belum pernah berpikir hari depan kita. Ini ditulis adalah Yesus mengatakan, kamu kalau memang tidak jujur, percaya kamu tidak akan masuk dalam kemah keabadian. Yang seringkali memang kita pikirkan dalam kehidupan kita, tidak pernah memikirkan kehidupan akan datang kehidupan kita. Kemarin saya ngobrol kepada teman-teman, saya berkata tentang hal-hal tentang kehidupan. Kenapa sih orang itu tidak pernah memberi? Kenapa sih orang itu susah banget menolong orang lain? Karena ada beberapa di dunia ini punya agama, tidak ada satu dia mengatakan bahwa ketika sudah mati maka sudah selesai lagi, tidak ada hidup kembali. Itu ada banyak itu agama yang mengatakan, sehingga perbuatannya selagi hidup mengambil kesempatan untuk melakukan sesuatu, entah itu dosa, entah itu apapun diperbuat untuk mencukupkan segala keinginan, untuk mencapai segala keinginannya, maka dia akan lakukan sekalipun itu adalah dosa. Sama dengan bendahara ini, yang seharusnya itu adalah bukan milik dia, tetapi karena sudah dipercayakan bagi dia, maka dia sewenang-wenang harga 100.000 dikasih harga 50.000, ya sudah. Seringkali kita membangun relasi kepada sesama kita dengan apa? Supaya nanti supaya dia bisa menolong saya. Kita berkompromi dengan hal-hal yang lain, bahkan itu pun bukan milik kita. Seringkali hidup kita yang sudah dipercayakan oleh Tuhan kita pergunakan untuk berkompromi dengan orang lain dan dosa. Ada banyak orang yang melakukan hal itu untuk mencari popularitas kehidupan. Dia harus mencari uang, lalu dengan apapun dia lakukan. Bukankah hari-hari ini kita melihat orang-orang ketika memberikan dan menyumbang segala sesuatu di dalam satu organisasi, contoh, ketika dia memberikan besar lalu merasa bangga sekali, tapi kita tidak tahu dari mana asal uang. Bapak, Ibu, Saudara, ini yang seringkali kita pergunakan dalam hidup kita. Kita melakukan sesuatu, memberikan sesuatu dengan niat dan keinginan kita sendiri, supaya kita hidup dikatakan oleh itu hebat sekali, ya. Tapi kita tidak tahu apakah latar belakang yang kita dapat kita berikan untuk orang lain, apa itu benar atau tidak. Nah, ini yang dicari orang-orang lain hari-hari ini. Kita melihat banyak orang yang berkompromi dengan dosa supaya cukup hidupnya, supaya hidupnya naik ke atas, supaya popularitasnya lebih tinggi. Dan dia akan melakukan hal-hal itu. Dia merasa nanti ketika saya sudah memberi, ini adalah menanam, artinya menurut saya beri nanti supaya hidupnya saya juga akan diberi. Tapi tidak, saudara. Karena kenapa? Hal-hal yang kita ambil dari hal yang tidak baik, maka kita berikan untuk orang lain, akan berakhir juga pada hal yang tidak baik. Jangan berpikir bahwa hal penipuan contohnya, kita ambil uang yang tidak baik, kita lakukan dan kita berikan untuk menolong orang lain, maka percaya itu tidak akan berguna. Karena
Kamu hanya melakukan hanya untuk di dunia ini. Karena Tuhanlah yang tahu apa yang kamu perbuat dalam hidup. Jangan sering-sering melakukan hal itu. Kita harus mencari, memang hidup di dunia ini banyak di daerah mana saja, kalaupun tidak ada uang akan tidak dianggap. Tapi kalau ada uang, saudara, seringkali kami suka ngobrol soal itu, orang-orangnya di depan dulu. Kalau banyak uang menyumbang di mana saja. Tapi ingat, kamu memberikan itu adalah hanya untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk Tuhan. Untuk kekal, untuk bukan kekekalan kehidupanmu. Kita hanya memberikan untuk hidup sendiri hari ini supaya saya disanjung-sanjung orang. Oh, dia itu hebat sekali. Orang itu baik. Orang itu luar biasa. Dia akan memberikan yang banyak. Dan hanya untuk apa? Untuk kehidupannya sendiri. Karena ini adalah juga dikatakan, aku takut kalaupun nanti saya nggak ada bekerja lagi, nanti kelak orang-orang itu akan menolong saya. Tapi tahu nggak saudara, perjalanan hidupmu, awal hidupnya, asalnya itu dari mana kamu melakukan. Seringkali kita melakukan kebaikan bukan dari hasil kehidupan dan hasil keringat hidup kita, tetapi kita ambil dari comot-menyomot lalu kita berikan untuk mendongkrak popularitas hidup kita. Ini bendahara. Seringkali kita mempergunakan kepercayaan Tuhan dalam hidup kita untuk membuat hidup kita lebih baik dan lebih oke. Untuk wow. Bukan hanya itu saudara, kepercayaan Tuhan memberikan hidup kita. Ada banyak anak-anak muda yang cantik, contoh perempuan, yang ganteng juga laki-laki. Apa yang harus dia perbuat adalah hari-hari ini? Bisa. Karena uang, dia bisa menjual apa yang ada dalam dirinya. Karena uang, dia tidak tahu apa yang dia perbuat, dia jual diri. Enggak laki-laki, enggak perempuan, itu pekerjaan. Tapi kita tidak tahu bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Kenapa gampang sekali kamu lakukan hal-hal yang tidak baik? Kamu pergunakan apa yang dipercayakan Tuhan kepadamu untuk kepentingan, untuk keinginanmu sendiri. Karena uang banyak melakukan dosa, pembunuhan. Kemarin di Sulawesi Selatan kita lihat ada pembunuhan anak remaja katanya. Dia membunuh anak yang umur 6 tahun. Ditanya kepadanya, kenapa kamu berbuat? Saya mau membuat onderdil atau organ tubuh manusia. Berpikirnya itu terlalu picik, sudah. Hanya oleh karena uang dia akan lakukan membunuh. Dan yang tahu ini adalah hasil dari segala kesepakatan Mamon adalah membunuh. Bukan hanya membunuh orang lain, tapi membunuh diri sendiri. Artinya kita tidak layak masuk di dalam kemah keabadian. Jika kita berpikir bahwa hidup kita adalah kelak kita akan masuk ke tempat keabadian, maka percaya bahkan kita akan melakukan hal-hal yang jorok, mungkin yang tidak baik, yang berdosa di hadapan Allah. Kalau kita mengandalkan, oh ketika nanti kelak Tuhan Yesus datang, aku akan bersama dengan Dia. Kalau kita memandang itu, maka percaya dosa akan tidak bisa. Kita tidak akan kompromi dengan uang, dengan mamon-mamon itu. Bukan berarti kita tidak membutuhkan uang, tapi carilah dengan kebenaran. Bukan berarti kita tidak mau dipuji, dipuja, ya. Perlu, tapi bukan berarti gara-gara itu. Karena ada uang, maka kita bisa dipuji. Memang benar, saudara. Kalau memang nggak ada uang, percaya kita itu tidak apa-apa di mata orang. Ya. Kita dianggap itu kecil sekali. Kita dianggap dia dihargai. Itu kenapa? Karena orang itu adalah kompromi dengan mamon, dosa. Mereka hanya menyembah dan mereka adalah menjadi anak-anak yang namanya uang. Mereka adalah hamba-hamba uang yang mengejar dan yang memuji orang-orang itu. Ketika dia ada uang, maka dia memuji itu. Itu adalah penyembah-penyembah mamon. Percaya apa tidak? Saudara, sedikit saya cerita bahwa hidup
ini memang benar, saya jalan ketika ada uang, katakan itu, bagaikan kita itu semut. Akhirnya gula, semut banyak berkerumun dengan kita. Wow, kita tidak ada yang didengar aja. Orang yang tidak mengenal kita aja, itu siapa? Oh, itu saudara gua loh. Coba kalau kita banyak uang, ya. Maka orang-orang memang harus mencari uang seperti itu. Karena tujuan hidup mereka supaya orang-orang juga memuji, menyembah, memuja-muja hidupnya. Itu otomatis orang mencari uang. Tapi ingat, boleh cari uang, tapi jangan mempergunakan kepercayaan yang diberikan Allah kepada kita. Mencari uang, jangan mensalahgunakannya kepercayaan yang diberikan Tuhan. Kita boleh mempergunakan, kita boleh banyak uang. Silakan mencari uang, tapi di dalam kebenaran. Ya. Saudara, ini memang uang ini bisa membunuh orang. Karena di dalam 1 Timotius ayatnya yang ke-6 ayat 10 berkata, cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Tapi kenapa? Apakah kita tidak suka uang? Ini seringkali kita, dunia itu memang ini loh. Ketika Yesus datang mengatakan hal-hal yang demikian, maka dunia itu tidak mau kepada Yesus. Itu nggak benar. Itu bertentangan dengan keinginan kita. Bagaimana mungkin saya nggak mencari uang? Tapi saya melihat hari-hari dulu ketika kita kecil, mungkin kita kan hidup di kampung. Saya nggak pernah mikirin duit. Kenapa? Tapi kok hidup sampai hari ini? Benar yang dikatakan 1 Timotius 6 ayat 10, cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Ketika mencintai uang, karena tujuan hidup kita adalah membuat kita populer. Ya, jadi nggak boleh, saudara. Jangan. Kita benar-benar, kalau memang kita mendapatkannya, lakukanlah sebaik mungkin. Karena itu adalah kunci dari segalanya, masuk ke dalam kemah keabadian adalah hanya itu. Jangan mencintai uang atau mamon. Kenapa orang mencintai mamon itu dengan penipu-penipu ini, kompromi? Karena ini adalah orang itu kadang-kadang malas. Ya. Melakukan hal ini karena malas. Tidak mau melakukan apa-apa. Dia berkata di sini, oh aku malas. Dan keduanya itu aku tidak bisa. Tidak bisa itu karena malas. Keduanya adalah aku malu. Wah, ini yang namanya harga diri. Kalau nanti aku meminta-minta, wah ini harga diri, ini sombongnya manusia. Oleh karena kesombongan kita, maka kita boleh melakukan. Kan kita nggak tahu lah. Kita pintar-pintar, licik. Ya, ayolah. Kita kasih dulu. Memang itu nggak kelihatan, saudara. Memang nggak kelihatan. Itu sama dengan orang yang korupsi. Tapi lama-lama korupsi kelihatan juga. Ya. Tapi apakah kita tahu kebenaran itu? Kita memang dia tidak tahu. Memang ini Tuhan ini mengatakan tadi itu memang licik sekali dan kamu pintar sekali. Memang anak-anak dunia lebih licik daripada anak-anak ternak. Itulah pekerjaan anak-anak dunia. Suka kompromi, hidup dengan seenak-enaknya kita, dan seringkali mengandalkan dunia, mengandalkan sesama kita. Nanti, udahlah kalau saya udah berbuat ini, nanti dia akan baik kepada saya. Ada suatu masalah, lalu dia pergi keluar dari mana, entah apa, karena dia menganggap ada teman saya bisa akan menolong saya. Menganggap dunia ini adalah teman penolong bagi hidup kita. Seringkali kita seperti itu. Kita kompromi dengan sesama kita. Oh, siapa tahu dia bisa menolong saya. Ingat, tidak akan selamanya menolong. Teman dan saudara tidak akan bisa menolong selamanya, saudara. Dalam dunia ini pun, sekalipun dia kaya raya, nggak mungkin selalu setiap hari diberi. Ini buat kamu, ini buat kamu. Tapi seringkali kita mengandalkan manusia, seringkali mengandalkan saudara kita, teman-teman kita, supaya kita merasa nanti ketika saya susah, dia akan menolong. Jangan pernah. Karena orang yang seperti ini adalah tidak ada tanggung jawab dalam hidup. Hidup ini adalah sebuah tanggung jawab yang besar.
Tapi oleh karena tanggung jawab, jangan berbuat salah, jangan berbuat dosa. Seringkali kita membuat hal-hal ini, kompromi dengan dosa, karena kita tidak tahu, pengharapan kita tidak ada. Manusia itu adalah mengharap segala sesuatu, mengharap kepada Tuhan, bukan mengharap kepada manusia. Saya ingat adalah Roma 12 ayat 12. Ya. Coba ditayangkan dulu. Bersukacitalah dalam pengharapan. Itu dia. Karena pengharapan kita boleh bersukacita. Karena kita punya pengharapan Tuhan akan menolong kita. Roma 12 ayat 12. Kita tidak akan bisa melakukan kompromi ketika kita mengharap dan ada harapan ini. Roma 12 ayat 12. Saya baca. Ya. Saya baca. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini dia. Bersukacita dalam pengharapan. Ketika orang memiliki pengharapan, bukan pengharapan dalam dunia, maka percaya adalah tidak akan melakukan hal-hal yang kompromi dengan dunia. Karena kenapa? Saya berharap Tuhan terus bersama dengan saya. Karena kenapa? Ketika saya susah pun, saya akan berlari-lari mencapai tujuan. Yesus akan bersama dengan saya. Jadi itu adalah cara kita supaya kita tidak hidup dalam kompromi dengan dosa. Apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita tidak akan bisa kita melenceng daripada segalanya, karena kita punya harapan bahwa Tuhanlah akan menolong kita. Pengharapan kita adalah orang-orang Kristen yang percaya adalah kelak hidup kita depan. Jangan dipaksa, ya. Jangan dipaksa. Roma 12 ayat 12. Tawari, ya. Ini salah. Beda terjemahan. Iya. Kamu pakai bahasa apa? Baik, ini sedikit supaya kita tidak tegang. Saya kembali, Bapak Ibu. Ini supaya kita tidak akan hidup dengan kompromi dengan dosa. Ini dia. Kita ini sebenarnya orang-orang Kristen, saudara. Tapi kenapa kita bisa melakukan hal-hal dosa? Harusnya itu kita. Karena manusia, orang-orang bahwa kita orang Kristen itu jauh dari dosa. Sebenarnya karena kenapa? Bersukacitalah dalam pengharapan. Harapan kita kepada Allah, bukan kepada manusia. Dan sabarlah kesesakan. Ketika sesak, dalam kesusahan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Lalu kita mencari kompromi dengan dunia. Dan ketiganya bertekun dalam doa. Ketika berdoa, apa artinya berdoa? Ketika saya tidak mampu, saya hanya berserah kepada Tuhan. Ada sukacita orang-orang yang punya pengharapan, tetapi orang-orang yang tidak punya pengharapan, maka mereka melakukan dengan segala cara. Apa? Kenapa? Karena tidak punya pengharapan. Jadi percaya kita adalah orang-orang Kristen yang pada waktunya nanti kita masuk dalam kemah keabadian. Jangan merusak yang telah diberikan oleh Yesus Kristus. Kita ada di dalam kemah itu hanya oleh karena keinginan dunia, keraguan-raguan, kekhawatiran akan tiba. Oh, aku kalau tidak kerja bagaimana?
tidak punya keahlian, tidak bisa apa-apa, lalu apa kerjaannya? Main kompromi. Kerjasama. Mendingan ini tidak kelihatan, tapi ada banyak yang terang-terangan melakukan dosa. Bisa mencuri, menodong orang, dan akan melakukan pembunuhan. Mari Bapak Ibu, segala sesuatunya adalah harap Tuhan akan menolong kita. Jangan ada kekhawatiran tentang kehidupan. Apa yang telah Tuhan berikan untuk hidup kita, Tuhan pasti tanggung jawab untuk diri kita. Asalkan satu, jangan pergi dari keinginan Tuhan. Ketika kita lari dari keinginan Tuhan, maka percaya tidak akan penolong dan tidak ada yang bisa menolong. Menurut kita adalah orang lain bisa menolong kita. Itu adalah kebodohan. Jangan hidup dengan malas. Orang malas-malasan itu ada kenapa? Malas-malasan itu karena tidak punya pengharapan. Tidur, nggak bisa, begitu. Tidur lagi, itu pekerjaan terus. Malas-malasan adanya. Karena kenapa? Tidak punya pengharapan, tidak punya motivasi untuk hidup. Ada yang harus dicapai ke depan. Itu orang yang malas-malasan. Orang malas, malu, kenapa? Karena tidak punya pengharapan. Padahal sesuatu yang diberikan Tuhan untuk hidup kita adalah sungguh baik dan baik. Tapi kenapa orang bilang tidak? Karena kita yang tidak mau berusaha. Kita tidak punya pengharapan. Hidup malas-malasan. Akhirnya apa yang kita lakukan? Ketidakjujuran, ketidakbenar dalam setiap tindakan kita. Kenapa? Hidup malas-malasan, hidup tidak jujur. Seringkali saya bilang sama anak-anak saya, jangan coba-coba hidup dengan ketidakjujuran. Karena sama hidup akan kamu menggali lubang sedalam-dalamnya, dan kelak kamu akan masuk ke dalamnya, dan kamu tidak akan bisa hidup kembali. Seringkali kita mengharapkan bahwa keinginan-keinginan kita, kepintaran kita, kecerdikan kita, bahwa bisa membantu kita. Tidak. Banyak orang yang melakukan hal-hal itu. Karena pada saatnya tadi ada kesempatan melakukan hal kompromi dengan dosa. Atau seperti orang ini. Lalu dia terus melakukan hal itu. Sampai kapan kita berbuat dosa? Dan sampai kapan kita ada waktu untuk berbuat dosa? Kelak suatu saat tidak ada waktu. Lalu kita bagaimana? Tapi kita sudah belajar untuk hal-hal itu. Belajar menipu orang, belajar tidak jujur. Kalau terus-terus itu yang sudah nempel di otak kan tidak jujur. Lalu ketika tidak ada kesempatan lagi untuk tidak jujur, berbohong, kapan lagi mau bisa berbuat? Akhirnya apa? Tempat kita yang kita sudah gali tadi masuk ke dalam. Akhirnya kita tidak bisa apa-apa. Lalu bilang apa? Makanya jangan coba-coba hidup dengan kompromi hal-hal itu. Berbuatlah dengan benar. Ya, mari kita berbuat dengan benar. Lakukan yang baik. Katakan ya ketika iya. Ketika tidak, katakan tidak. Itu saja kehidupan. Dan akan akhirnya percaya kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Dan memang itu adalah tempat kita, bagian kita adalah tema keabadian. Itu tempat kita adalah tempat kemah keabadian. Jangan kompromi. Mari kita jangan berkompromi. Saya seringkali berpikir karena di pekerjaan saya dipercaya Bapak Ibu. Dan gampang sekali saya bisa. Tapi seringkali memang kita disakitin orang. Ada saya bilang, ya itu memang tidak bisa dipungkiri kita berbuat salah. Tapi saya udah ambil daripada saya berbuat salah. Ya, kita berbuat salah, mendingan kita menjauh daripada hal itu. Karena ketika kita benar, maka Tuhan akan menolong kita. Jangan, karena dalam pekerjaan tidak ada masalah. Tidak ada yang kita tidak disakiti. Ya, tapi jangan ketika kita disakiti, lalu kita berpikir, ini caranya. Kita cari cara. Oh, ini cara. Bisa gampang semua. Tapi apakah kita nanti kelak ke sono?
Yang kita takutkan adalah boleh kita happy-happy dalam dunia ini oleh karena komprominya kita dengan dosa, tapi kelak apa gunanya? Saya takutnya di situ, Bapak Ibu. Ya, mungkin dulu ketika saya tidak menjadi orang Kristen yang sesungguhnya mengenal Kristus, mungkin itu adalah sebuah kesempatan untuk membangun kehidupan kami, untuk mengembangkan keluarga saya, supaya anak-anak saya tidak susah dengan materi. Tapi saya tidak pernah berpikir seperti itu. Mari Bapak Ibu, jangan seperti itu. Lakukanlah apa adanya yang diberikan Tuhan. Bukan berarti juga kita hanya santai-santai. Tidak. Berjuang dengan apapun, keringat yang kita dapat, kita makan. Dan itu adalah rasanya lebih nikmat daripada apapun. Jangan oleh karena itu gak enak loh Bapak Ibu. Gak enak. Banyak kita dapat, tapi semuanya hampa artinya. Kita dapat segumpal apapun, tidak enak. Yang enak apa kalau makan? Makan yang sedikit tapi dibagi-bagi. Ketika kami makan bareng-bareng anak-anak saya, satu Indomie contoh, kita beli Indomie, kita makan bareng-bareng. Karena hanya sedikit kita harus bagi-bagi. Rasanya enak rasanya. Enak rasanya Bapak Ibu. Enggak ada yang tidak enak. Rasanya enak. Oh, pengen lagi. Sesungguhnya itulah yang enak karena pengen lagi. Coba kalau banyak, beli satu dus, masak. Nanti banyak satu baskom lebih. Udah gak mau lagi. Jangan terlalu mencari hal-hal yang seperti itu. Tapi carilah yang sesungguhnya, yang memang benar-benar dari hasil keringat kita makan. Dan itulah yang Tuhan mau. Kita akan tinggal nanti di kemah keabadian. Ya, kita cari yang sesungguhnya, supaya kelak kita bahagia. Sesungguhnya kemah keabadian itu adalah sudah mulai ketika kita berbuat benar. Dan kadang-kadang kita hanya seperti gini. Tapi ketika dimakan, rasanya nikmat sekali. Es krim bagi 5, 1 bagi 5, enak rasanya. Ya. Jadi si kamu jangan ketawa, itu memang dia. Dan itu memang kenyataan. Itulah Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Mari berjalan terus bersama Tuhan dan haraplah Tuhan ada bersama kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita, saudara. Ketika kita kecil, coba kita refleks ke belakang. Ketika kita hidup itu dulu susah, dan ada gelombang hidup turun naik turun. Dan saya juga berharap bahwa saya hidup ini adalah tidak ada seperti ini sekarang. Gak bisa berdiri di hadapan saudara. Kenapa kehidupan keluarga? Kenapa kehidupan saya sudah menganggap bahwa saya ini adalah orang susah? Gak bisa apa-apa, saudara. Tapi bukan berarti saya bangga tentang hal itu. Enggak. Tapi Tuhan membuat saya mampu melewati hari-hari yang susah, supaya kelak saya boleh menceritakan kepada Bapak Ibu Saudara, tidak sesusah apapun hidup kita, berharaplah kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Sesusah apapun ekonomi hari-hari, jangan susah. Tuhan akan berpihak kepada kita. Jangan kompromi. Jangan Bapak Ibu. Ya, kita ini hidup memang hidup. Kadang-kadang kita seakan-akan kita pikir hidup kita ini, apakah hidup ini hidup apa tidak sih? Karena kehilangan semangat hidup. Sudah tidak ada lagi motivasi hidup. Karena keadaan dan kondisi yang melanda hidup kita. Tidak. Yang satu-satunya adalah harap kepada Tuhan. Bersukacitalah karena hidup sudah diberi. Coba kalau nggak dikasih hidup. Hidup tapi mati separuh. Mau bilang apa? Tidak. Atau bersyukur juga sekalipun hidup itu adalah separuh. Kita bersyukur akan hal itu. Tuhan masih berikan hidup. Tapi ingat, ketika susah, jangan berpikir neko-neko, tapi memperbaiki diri. Ketika ada sesuatu masalah dalam hidup kita yang mungkin tidak baik, mungkin ada bau-bau yang lagi kendor-kendor, dipaskan, dibenari. Supaya kehidupan itu adalah hidup tinggal di kemah keabadian. Ingat Bapak Ibu, segala sesuatu
hanya ada kebahagiaan dan ketenteraman ketika kita melepaskan kepada Tuhan, berserah. Saya seringkali merenung ketika dulu saya kecil, burung ada 2 di tangan, kasih orang tua. Ini buat kamu, 2 dikasih. Tadi dikasih 1 dulu, enggak mau, tapi dikasih lagi 1. Jadi 2 burung itu di tangan saya. Karena saya suka sekali burung itu, saya senang, bahagia sekali. Kemana saya pergi? Dalam beberapa jam, capek juga rasanya memegang burung. Nggak bisa garuk kepala, garuk punggung juga susah. Karena pegang dua-duanya. Coba dipegang burung. Seringkali hidup kita sudah seperti itu, memegang. Ini harus begini. Jangan lepaskan salah satu, supaya bisa menggaruk punggung yang di belakang. Jadi isi itu adalah ketika kita melepaskan salah satu, dan apa? Melepaskan kemana? Lepaskan kepada Tuhan, supaya kita bebas dalam kehidupan. Selepas aja hidup ini, nggak usah terlalu pusing, tapi tetap berusaha. Jangan hidup malas-malas, jangan hidup kompromi. Tuhan pasti berpihak kepada kita. Itu saja firman Tuhan pada malam hari ini, pada siang pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Hamba-Mu telah menyampaikan firman. Kalau kami hidup seringkali hidup dengan kompromi, dengan dosa, kami merasa bahwa ketika kami berkompromi, maka hidup kami hidup baik adanya. Namun kami mengerti bahwa itu kami lakukan hanya untuk di dunia ini. Kelak kami tidak bisa masuk dalam kemah keabadian itu. Bapa, biarkan Tuhan terus mengajarkan kami semua, agar kami boleh mengerti, memandang bahwa kelak hidup kami ada di tempat yang Kau sediakan, karena Kau telah pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kami, supaya kami layak masuk bersama dengan Tuhan. Layakkan kami, ajarkan kami segala rintangan, segala kekhawatiran, ketakutan yang melanda hidup kami. Kami percaya, berharap, kami bersuka cita, sebab Tuhan ada bersama dengan kami. Kuatkan kami umat-Mu Bapa, kuatkan kami yang hidup, yang terus berharap kepada Tuhan, agar kami hidup terus berjalan mengiringi-Mu dalam kehidupan sampai Kau datang kembali dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil persiapkan lagu, saya tetap hatiku berterima kasih. Ya, shalom semuanya. Shalom. Firman Tuhan yang disampaikan oleh banyak guru kita luar biasa sekali, dan telah disampaikan dan dijelaskan sudah panjang lebar kita tentang bendahara yang tidak jujur ini. Nah, sebenarnya gini, saya bukan menambahkan ya, sharing sedikit. Tadi ayat 8 itu dikatakan lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur. Memang ini ayat ini sebenarnya agak sedikit kontroversial. Bendahara itu memuji, Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur karena dia telah bertindak dengan cerdik. Jadi maksudnya begini, yang dipuji oleh tuannya itu bukan ketidakjujurannya, bukan kejulasannya, bukan kecurangannya, bukan. Tapi yang dipuji oleh tuannya itu adalah kecerdikannya. Dia cerdik, dia pintar mempersiapkan masa depannya. Begitu loh. Dia tahu dia akan mau dipecat. Nah, kalau dia bodoh, ya udahlah pasrah, dipecat, ya mau gimana lagi lah, memang nasib seperti ini. Tapi bendahara ini dia pintar loh. Dia mempersiapkan masa depannya. Nanti kalau saya dipecat, makanya kan dia manggil semua, kan yang berhutang kepada Tuhan itu kan dia manggil semua, dia manggil istilahnya dia memberi kemudahan lah. Artinya kan
kita juga di sini berbicara tentang kasih. Dia mengasihi siapapun, baik yang baik orang-orang yang baik, orang-orang yang tidak baik sama dia selalu mengasihi. Nah, itulah esensi daripada ayat ini, bahwa dia ini, bendahara ini, satu, dia cerdik mempersiapkan masa depannya, kemudian dia tetap mengasihi siapapun, baik yang baik dengan dia maupun yang tidak baik dengan dia tetap mengasihi. Nah, terkadang orang-orang dunia itu jauh lebih pintar, jauh lebih cerdik daripada kita mempersiapkan masa depan. Nah, kita yang mengatasnamakan diri kita ini anak-anak terang, anak-anak Tuhan, terkadang ini terlalu kebablasan polosnya, terlalu kebablasan ininya, tulusnya. Tapi dia tidak cerdik. Padahal firman Tuhan sendiri mengatakan, hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi tidak hanya cerdik, enggak hanya tulus juga, harus sama-sama. Kalau kita hanya tulus, enggak cerdik, maka kita bisa dibodoh-bodohi. Tapi kalau kita juga cerdik, enggak tulus, jatuhnya kepada kesombongan, tinggi hati, minterin orang, bohongin orang, nipu orang. Nah, di sini yang boleh kita ambil di sini, seperti bendahara ini, dia cerdik. Nah, artinya kita juga anak-anak Tuhan, kita jangan kalah dengan orang-orang dunia untuk mempersiapkan masa depan kita. Ya, kita juga harus cerdik. Ya. Terkadang kami itu cerita dengan istri, nanti saya bilang, saya ini hampir masih kurang 12 tahun lagi saya ini pensiun. Nanti mau jadi apa ke depan? Nah, istri saya juga kan nanti di usia segitu kan mungkin udah mulai nggak kuat lagi untuk praktek. Terus apa dong usaha kita ke depan? Ya itu juga sedang kita pikirin, supaya jangan saya pensiun, istri udah nggak bisa praktek, kita nggak bisa berbuat apa-apa, dan kita tidak punya usaha apa-apa, kita tidak punya penghasilan lagi. Nah, kita sebagai anak-anak terang juga harus cerdik mempersiapkan masa depan kita, tentu dengan cara-cara yang baik. Nah, bedanya kalau anak-anak terang mempersiapkan masa depannya dengan cara-cara yang baik, yang halal. Nah, jangan kita sama dengan orang dunia. Ada juga orang dunia saking mempersiapkan masa depannya, dia melakukan berbagai cara, menghalalkan berbagai cara. Yang penting dia punya persiapan untuk masa depan. Nah, itu juga Tuhan tidak berkati. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, hendaklah kita jangan kalah cerdik, jangan kalah cerdas, jangan kalah pintar dengan orang-orang dunia. Jadi begini, misalnya Tuhan sudah mempercayakan kita harta misalnya, Tuhan sudah mempercayakan kita misalnya keturunan, anak, suami, istri dan sebagainya. Kalau itu saja tidak bisa kita atur, kalau itu saja tidak bisa kita jaga, ya artinya kan itu sebenarnya hal-hal yang semu ya. Kalau itu aja tidak bisa kita jaga, bagaimana nanti kita menjaga harta yang kekal? Itu loh jaga. Bagaimana kita bisa menjaga keselamatan jiwa kita? Kalau misalnya harta yang Tuhan percayakan aja dan kita tidak bisa jaga. Jangan Tuhan percayakan sedikit harta, boros lah. Dia lihat sepatu temannya kinclong, dibeli juga. Nggak punya duit, bela-belain kredit. Ya. Dia punya yang lain begini, dia silau. Dia juga mau, walaupun dia tidak sanggup, walaupun dia tidak mampu, dilakukan minjem kredit, bila perlu minjem dari rentenir dan sebagainya. Akhirnya apa? Jatuh dalam kesusahan, kemiskinan. Apa kata orang dunia? Nah, katanya anak Tuhan, katanya punya Tuhan. Buktinya, lu jauh lebih miskin dari gue. Yang kita permalukan siapa? Yang kita permalukan Tuhan, yang kita permalukan. Padahal yang salah siapa? Kita. Nah, ini esensi daripada ayat ini. Ya, dia cerdik mempersiapkan masa depannya. Nah, kita anak-anak Tuhan jangan kalah dengan orang dunia. Kita harus lebih pintar, tapi kita lakukan dengan cara-cara yang halal. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak Guru firman Tuhan.
yang disampaikan. Semua kita di sini, seberapun kita di sini, biarlah kita ini menjadi orang-orang yang bisa mengatur masa depan kita, bisa menjaga harta yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Sehingga kita jangan dipermalukan oleh orang dunia, tapi bila perlu kita mempermalukan orang-orang dunia itu. Amin. Amin.